Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pelabuhan perikanan terintegrasi dengan jurnal The Role of Coastal Fisheries Infrastructure in Enhancing Food Security, A Case of Minor Port. Saya Alis Sanjaya dengan NIM 559172 dan dosen pengampu Bapak Faisal Rahman, SPI, MSc. Ini merupakan jurnal referensi yang saya gunakan, yaitu jurnal yang ditulis oleh Rahayu, Yusriyadi, Kusumawati, Edi, dan juga tim pribadi yang diterbitkan pada tahun 2025. Latar belakang, integrasi pelabuhan perikanan menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi biru yang menghubungkan nelayan skala kecil dengan rantai pasok regional dan juga industri pengolahan dalam satu kawasan terpadu ataupun metropolitan. Dengan menyatukan fasilitas pendaratan, cold storage, dan juga pelayangan, pelabuhan terintegrasi tidak hanya mencegah pembusukan hasil tangkapan, tetapi juga memutus rantai tengkulak, meningkatkan nilai jual produk, serta menjamin ketersediaan pangan protein laut yang stabil bagi masyarakat luas. Nah, peran sentral dalam pengembangan kawasan metropolitan ini sangat penting karena memang pelabuhan modern nggak bisa berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai inti dari kawasan metropolitan yang mengintegrasikan perikanan tangkap, industri, dan jasa-jasa terkait. Kemudian, konektivitas logistik antar nelayan kecil dan pasar regional menjadi latar belakang penting karena fungsi pelabuhan sebagai pintu gerbang logistik yang menghubungkan ekonomi darat dan ekonomi laut. Integrasi pelabuhan memungkinkan nelayan skala kecil di daerah untuk melakukan promosi dan juga memotong rantai tengkulak sehingga meningkatkan daya tawar nelayan dalam rantai pasok regional. Kemudian urgensi dari keadilan biru atau blue justice dalam modernisasi menjadi topik yang penting karena pembangunan pelabuhan seringkali memarginalkan masyarakat lokal dan juga nilai tradisional. Dan diversifikasi ekonomi di sektor pariwisata dan ketahanan pangan sangat penting karena integrasi juga terletak pada perluasan fungsi pelabuhan ke sektor-sektor non-perikanan. Dalam kerangka ekonomi biru, pelabuhan mengintegrasikan fungsi ekonomi dengan fungsi sosial, seperti penyelenggaraan festival nelayan yang menarik pariwisata. Selain itu juga ada integrasi fasilitas yang mendukung ketahanan pangan dengan menjaga pasokan protein laut yang stabil bagi masyarakat yang lebih luas. Kemudian permasalahan yang ada untuk pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan terlebih dahulu harus memperhatikan berbagai sektor, terkhusus perikanan skala kecil. Pertama ada marginalisasi nilai kecil. Nah, pencarian model pengelolaan yang menerapkan blue justice ini sehingga modernisasi infrastruktur tidak meminggirkan nelayan tradisional, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai penduduk lokal. Kemudian nelayan ini seringkali mendapatkan permasalahan kayak pembusukan hasil tangkapan karena minim dari fasilitas rantai dingin yang memaksa mereka menjual ikan dengan harga yang cukup murah. Kemudian ada juga permasalahan dari ancaman ketahanan pangan dan juga pasokan. Komunitas yang kecil ini atau nelayan kecil memegang peran kritis karena memang penyedia protein bagi masyarakat pesisir itu adalah nelayan kecil. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki ataupun melihat kontribusi dari pelabuhan layangan dalam meningkatkan ketahanan pangan serta memperbaiki mata pencarian nelayan skala kecil di komunitas pesisir sekitarnya. Kemudian juga bertujuan memberikan wawasan untuk rekomendasi kebijakan modelan ekonomi biru dan juga yang adil dan berkelanjutan. Kemudian di penelitian ini juga mempertanyakan apa sih bagaimana akses dan keterbatasan terhadap ruang pesisir dan maritim, apakah mempengaruhi mata pencarian nelayan, serta apakah meningkatkan ketahanan pangan. Lalu bagaimana pelabuhan layangan ini mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan biru ke dalam operasi manajemennya. Ini ada konsep integrasi pelabuhan. Yang pertama ada integrasi sektoral dalam kawasan metropolitan. Pelabuhan ini mengintegrasikan sektor hulu
ke dalam sektor hilir dalam satu kawasan terpadu. Kemudian ada integrasi nelayan ke dalam rantai pasok regional, yang mana pelabuhan dikonsepkan sebagai simpul logistik yang mengintegrasikan dengan skala kecil ke dalam jaringan perdagangan regional yang lebih luas. Dan yang terakhir itu ada integrasi tata kelola partisipatif, yang mana di sini masyarakat nelayan atau nelayan kecil ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan kayak penentuan zonasi, sehingga modernisasi berjalan beriringan dengan pelestarian tradisi penangkapan ikan bagi nelayan lokal. Kemudian siapa saja aktor-aktor yang terlibat dalam eh, pengembangan pelabuhan perikan terintegrasi? Karena ada aktor nelayan yang pastinya nelayan skala kecil. Dalam konsep integrasi ini, mereka nggak hanya sebagai objek tapi juga dianggap sebagai mitra untuk mengelola pelabuhan. Yang kedua, ada aktor pasca panen, itu ada pengolah dan pedagang kecil, pedagang ikan, di mana pengolah ini kebanyakan kaum perempuan yang pernah untuk mengolah, mengeringkan dan juga memasarkan. Sedangkan pedagang ikan ini memanfaatkan lokasi pelabuhan yang strategis untuk mengakses jaring pasar yang lebih luas. Kemudian ada aktor tata kelola, ini adalah otoritas pelabuhan dan pemerintah yang bertanggung jawab atas operasional fasilitas dari pelabuhan itu sendiri. Dan terakhir ada aktor sosial, ini berupa tokoh masyarakat dan juga ketua nelayan yang bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara aktor-aktor tadi. Kemudian ini ada mekanisme pengelolaan pelabuhan perikanan terintegrasi yang diusulkan berfokus pada pendekatan inklusif dan kolaboratif untuk memastikan manfaat ekonomi biru dapat dirasakan oleh nelayan kecil. Yang pertama ada pelembagaan partisipatif masyarakat dan tata kelola. Ini bentuknya itu seperti kelembagaan nelayan dalam struktur itu harus resmi dia menjadi bagian dari manajemen pelabuhan, yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan juga keselarasan keputusan dengan kebutuhan secara tradisi lokal. Kedua, ini prioritas investasi pada infrastruktur pendukung skala kecil, di mana prioritas investasi fasilitas kunci seperti cold storage, tempat lelang dan juga tempat pendaratan yang tujuannya untuk menjaga mutu, menekan kerugian pasca panen dan meningkatkan daya tawar di pasar itu sendiri. Ketiga, ada integrasi pembangunan fisik dengan meningkatkan kapasitas SDM seperti bentuk pelatihan bagi nelayan yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas adaptasi pelaku lokal terhadap dinamika ekonomi dan juga ekologi. Yang terakhir ada kolaborasi lintas lembaga, ini kolaborasi antar pemerintah dengan otoritas pelabuhan yang bertujuan untuk memberikan dukungan rantai pasok terhadap terpadu dari hulu ke hilir. Kemudian ini tahapan desain pelabuhan terintegrasi, ada desain zona berbasis klaster ekonomi. Mana ini adalah tahap pertama, bukan sekedar menggambarkan tata letaknya saja, melainkan mendesain interkoneksi spesial antara sektor hulu dalam satu kawasan tertutup. Yang kedua ada integrasi infrastruktur, rantai dingin, dan konektivitas pasar. Tahap ini mendesain jantung ekonomi pelabuhan yang nggak hanya fokus pada kapasitas tambat lampu, tetapi juga teknologi preservasi dan akses logistik. Yang ketiga ada pelembagaan tata kelola inklusif, yang mana tahapan desain ini seringkali terlupakan karena memang ini nggak cuma sektor sosial saja, tapi juga berkaitan dengan operasional pelabuhan. Kemudian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada pendekatan studi kasus kualitatif dengan kerangka ekonomi ekologi. Kerangka kerja ini dipilih oleh peneliti karena melihat kegiatan yang kompleks antara infrastruktur fisik, sosial, dan juga dampak lingkungan. Kemudian ada pengumpulan data melalui proses sampling dan wawancara. Dan yang terakhir ada menggunakan pengkodian manual seperti coding. Ini digunakan untuk menganalisis pendekatan proses coding yang mengidentifikasi tema-tema utama dari transkrip wawancara itu. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu bahwa pembangunan pelabuhan modern selalu menggusur warga lokal. Kesimpulan akhirnya itu membuktikan
bahwa kunci keberhasilan integrasi pelabuhan bukanlah dari seberapa canggih fasilitas pelabuhan itu dibangun, melainkan dari kemauan politik pengelola untuk berbagi kekuasaan dengan nilai lokal dalam manajemen pelabuhan ini. Jadi untuk mendapatkan integrasi pelabuhan yang lebih baik diperlukan kolaborasi antara banyaknya stakeholder. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.